Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Al-Fatih Ardiansyah, NIM O01200024 dari kelas teori A. Di sini saya akan cara menjelaskan menggunakan SPSS untuk mencari uji korelasi berganda. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu korelasi berganda. Di sini tadi saya sudah membuat catatan konsep dasar analisis korelasi ganda. Uji korelasi bertujuan mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas. Variabel bebas nanti kita ke simbol X, ada variabel terkait atau Y. Nah, nanti ada dasar pengambilan keputusan jika nilai Fceng kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Jika nilai Fceng lebih dari 0,05 maka tidak dapat dikatakan berkorelasi. Nah, ini nanti ada pedoman derajat hubungannya untuk menarik output atau hasil dari SPSS nanti. Nah, kemudian kita ke SPSS, kita ke variable view. Pertama kita tulis sebagai di sini saya akan menggunakan 2x dan 1y. Yang pertama kita di sini x1, dan yang di sini x2, yang ketiga y1. Nah, yang X1 di sini saya menggunakan label power output atau nah, terus yang kedua menggunakan kelentukan. Nah, Y1-nya saya berdata lompat tinggi. Dan yang ini saya ganti ke center agar lebih enak membacanya nanti. Nah, kemudian kita ke data view, sudah muncul X1, X2, dan Y1. Kemudian kita ke Excel, tadi saya sudah membuat 3 data jumlah 25. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan 2X dan 1Y. X1 adalah power otot tungkai, X2 adalah kelentukan, dan Y1-nya adalah lompat tinggi. Terus kita tinggal pindahkan data ini ke SPSS. Kita cuma copy, kita kembali ke SPSS, kita paste. Nah, nanti akan sudah muncul seperti ini dengan jumlah yang sama yaitu 25 data. Nah, untuk mencarinya kita pergi ke analyze, ke regression, kemudian kita masuk ke linear. Nah, di sini ada dependent dan independent. Nah, yang X kita masukkan ke independent dan yang Y kita masukkan ke dependent. Berarti power output kita masukkan ke sini, kelentukan kita masukkan ke sini, dan lompat tinggi kita masukkan ke sini. Nah, apabila sudah seperti ini, kita ke statistik, kemudian kita centang yang R square. Nah, apabila sudah, kita continue, habis itu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul output SPSS seperti ini. Untuk grafik yang pertama, ini akan memperjelas apa saja yang kita masukkan tadi, X1-nya di sini dan X2 yang berhubungan dengan Y1 atau lompat tinggi. Nah, yang paling penting di sini kita gunakan output yang kedua ini. Nah, untuk mengetahui uji korelasi ini berkorelasi atau tidak, kita lihat di Signi Fceng. Di sini 0,003. Nah, kita kembali dulu ke yang sini tadi. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai Fceng kurang dari 0,05 maka berkorelasi, dan jika lebih dari 0,05 maka tidak.
berkorelasi, dan data kita yang di sini 0,003, berarti tidak lebih dari 0,05 dapat dikatakan data ini berkorelasi. Nah, kemudian untuk mencari atau mengetahui R-nya, nah di sini. Nah, R di sini 0,642. Nah, 0,42 itu korelasinya seperti apa? Dapat kita lihat di sini. Pedoman derajat hubungan. Tadi berapa? Tadi 0,642, berarti masuk yang sini. Itu dapat dikatakan korelasi kuat. Nah, kemudian itu untuk kesimpulan yang pertama. Untuk kesimpulan yang kedua, apabila jika muncul sebuah pertanyaan, oh ya, kesimpulan pertamanya berarti data kelentukan dan power atau tungkai berkorelasi terhadap lompat atau hasil lompat tinggi. Nah, untuk yang kedua, apabila ada pertanyaan, bagaimana cara menyimpulkan jika signi Fceng-nya ini tepat di angka 0,05. Nah, itu bagaimana? Apakah berkorelasi atau tidak? Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Nah, jika nilai signifikansi tepat di angka 0,05, maka hasilnya bagaimana? Nah, kita tinggal membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, kita gunakan ini sebagai R hitung. Nah, kita akan lihat nanti di sini. R hitung dapat dikatakan berhubungan apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan berhubungan. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak berhubungan. Nah, kita dapat dilihat tadi R-nya lebih besar ya, berarti dapat berhubungan. Dan jika rumus seperti ini seharusnya sudah otomatis ya. Apabila kalian bisa menghitung, tapi kalau hasilnya seperti ini, R hitungnya lebih besar daripada R tabel, nanti hasilnya kurang lebih tetap sama, yaitu berhubungan. Dan apabila R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka tidak berhubungan. Kalau dihitung, saya kira hasilnya tetap sama, seperti itu. Nah, itu tadi untuk kesimpulan atau untuk menjawab pertanyaan yang kadang sering muncul. Dan sekian video dari saya. Untuk video dari saya tentang penggunaan SPSS untuk mencari uji korelasi berganda. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.